Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat, saudara-saudara semuanya dimanapun berada. Saudara-saudara subscribe Bijak di Balik Tabir. Bijak di Balik Tabir ini channel untuk edukasi, tuntunan, dan tontonan. Kenapa edukasi, tuntunan, dan tontonan? Karena di dalamnya insya Allah kita akan mengupas tentang tabir misteri alam gaib, ya, termasuk di dalamnya ada keilmuan, pusaka, benda tertulah, pengobatan tradisi, kemudian mitos dan legenda. Banyak kita bicarakan di lingkungan kita, kemudian di daerah-daerah kita masing-masing. Masih banyak bahasan-bahasan, ya, di dalamnya adalah tentang mitos atau legenda, ya. Ini sebenarnya cerita nyata, apakah hanya sekedar mitos? Ini nanti kita akan bahas. Nah, untuk kali ini saya akan memberikan ijazah lagi, ya. Karena kemarin ada yang menanyakan, Pak Ustadz, bagaimana caranya membuka aura? Ya, kita ada beberapa cara untuk membuka aura atau memancarkan aura, ya, aura yang ada di dalam diri kita, ya. Karena pada dasarnya kita sudah mempunyai aura. Kemudian auranya apa? Memancar, apakah meredup. Auranya positif, apakah negatif. Maksudnya positif atau negatif begini, kalau positif nggak ada halangannya, nggak ada. Jadi kita kerja enak, ya, yang punya karir juga lancar, yang bekerja juga lancar, cepat naik jabatan. Nah, itu yang positif. Ya, yang negatif biasanya itu karena ketutup. Orang mengatakan ketutup kabut atau diselimuti kabut, ya. Ada yang menutup orang lain, biasanya kayak gitu, ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk membuka, untuk memancarkan dan sebagainya. Nah, nanti saya akan menjelaskan. Nanti akan saya jelaskan, sabar ya. Jadi saya jelaskan dulu, ya, tentang apa itu aura, kemudian tata caranya bagaimana. Sabar, dan nanti pemirsa bisa menyiapkan secari kertas atau lembar atau buku sama alat tulisnya. Nanti akan saya kasih tahu dan saya ijazahkan cara mandi aura. Dengan mandi aura ini akan saya sampaikan juga, saya kupas. Karena mandi aura ini bisa untuk membangkitkan sedulur papat. Kemarin kebetulan saya dengan Ustadz Ridwan itu ada yang menanyakan bagaimana cara membangkitkan sedulur papat, kelima pancer atau kakang kawah adi ari-ari. Nah, ini saya buka, saya kupas, ya. Kalau saya riadoh atau setelah saya istikharah, itu boleh saya ijazahkan kepada pemirsa semuanya, ya, yang menonton ini saya ijazahkan. Tinggal nanti jawab kobil itu aja di komentar di Jejak di Balik Tabir, di channel Jejak di Balik Tabir. Nanti jangan lupa subscribe, ya, like, subscribe, kemudian loncengnya ditekan, ya, diklik, ya. Kemudian nanti yang menerima ijazah ini jawab aja kopi itu, atau mau yang lain-lain, kopi itu terima kasih bla 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 juga silahkan, nggak apa-apa, atau cukup mengetik kalimat kopi itu aja juga tidak apa-apa, ya. Nah, kemudian kalau nggak subscribe juga nggak apa-apa, saya berikan ikhlas amalan ini, ya, amalan mandi aura. Nanti saya kasih amalan mandi aura. Nah, kemudian selain mandi aura itu ada sholawat juga sebenarnya, sholawat yang bagus, yaitu untuk mengobati segala macam penyakit, penyakit batin maupun penyakit fisik, ya, penyakit penyakit medis maupun non medis. Itu Kanjeng Nabi memang luar biasa, ya. Jadi ada berbagai macam sholawat, ada beberapa sholawat, ya. Kalau bisa nanti bagi yang muslim teman-teman semuanya hafalkanlah 20 sholawat, ya. Nanti saya berikan sholawat tibil kulub atau sholawat syifa untuk pengobatan segala macam penyakit, ya. Nah, nanti juga saya setiap ada pembuka acara nanti saya akan ucapkan sholawat ini supaya nanti kita sama-sama, selain untuk diri saya sendiri juga untuk pemirsa semuanya juga ikut mengikuti atau bisa diamalkan,
di rumah masing-masing ya untuk sholawat ini, karena sholawat ini sangat luar biasa, tidak hanya untuk mengobati penyakit, juga untuk memancarkan aura yang ada di dalam diri kita, termasuk juga untuk kasihan atau untuk kalau orang mengatakan itu supaya disenangi banyak orang ya, supaya aura pengasihannya memancar, supaya disegani orang, supaya banyak disukai oleh orang ya, atau biasa dikatakan juga mahabbah ya. Jadi sholawat ini namanya sholawat sifat atau sholawat dzikrul qulub ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ayo ikuti yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Jadi begitu, sekali lagi ya kita supaya hafal ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya itu, jadi itu sholawat ya, namanya sholawat tibil qulub ya, sholawat tibil qulub ya, jadi atau lebih dikenal dengan nama sholawat sifat ya, untuk mengobati segala macam penyakit ya, penyakit pada diri sendiri maupun untuk orang lain ya. Kemudian juga insya Allah bermanfaat untuk memancarkan aura, memancarkan kebaikan, memancarkan mahabbah ya. Karena siapapun yang sholawat ya, itu kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, nah, insya Allah apa yang dihajatkan oleh kita insya Allah dikabul Allah SWT. Jadi banyak ya. Kembali saya jelaskan tentang jejak di balik tabir. Jejak di balik tabir ini kita akan menguak sesuatu yang tak terungkap, mengupas sesuatu yang tak tersingkap ya. Jadi banyak hal-hal keilmuan. Jadi subscribe pemirsa semuanya, sering-sering membuka channel jejak di balik tabir. Insya Allah ya, banyak hal-hal yang menarik, banyak ijazah-ijazah keilmuan ya, dari mulai keilmuan kadigdayan dan kanuragan, termasuk di dalamnya adalah ilmu hikmah ya, tasawuf dan lain sebagainya, termasuk juga yang berkaitan dengan kebendaan. Banyak ya, nanti tidak hanya saya, nanti juga saya akan mencoba untuk berinteraksi dengan teman-teman ya, mengundang teman-teman, atau kalau saya diundang oleh teman-teman juga nanti akan selalu saya tayangkan di channel jejak di balik tabir. Jadi siapkan teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, buku atau kertas sama alat tulisnya. Nanti akan saya berikan amalan
bagaimana untuk membuka aura atau memancarkan aura, termasuk juga mengaktifkan sedulur papat kelima pancer. Ya. Saya ulas mengenai sedulur papat kelima pancer. Ya, ini sebenarnya sedulur papat itu ada seiring sejalan dengan kita. Ya. Cuma banyak yang belum tahu cara mengaktifkannya atau cara melihatnya. Apa ada yang mengatakan bagaimana supaya sedulur papat bisa kita suruh. Ya. Sebenarnya sering kita alami tanpa kita suruh. Ya. Ya, banyak orang mengetahui, sering ya, sering terjadi begini. Orang melihat seakan-akan kita ada di situ. Ya. Jadi kemarin saya lihat Pak Ustadz ada di sini. Apa Pak Ustadz datang sama siapa? Padahal saya nggak merasa datang di situ. Ya. Begitu juga teman-teman mungkin pernah juga mengalami ya, sesuatu yang pernah terjadi. Nah, itu adalah karena connecting dari sedulur papat. Ya. Sepertinya saya pernah di sini. Nah itu karena connecting dari sedulur papat. Ya. Kemudian sering kita jumpai juga seakan-akan pernah berjumpa dengan seseorang, padahal belum pernah sama sekali. Ini juga karena sedulur papat. Ya. Jadi rangkaian rekaman-rekaman itu sebenarnya itu karena apa? Kita sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diprogram ya, di Yaumil Mahfud ya, dan tercatat ya. Nah, itu diingat oleh kita, program dari kecil sampai dewasa sampai kita mati itu ada programnya. Sehingga kadang-kadang kita diberikan sesuatu sedikit sekali oleh Allah taala untuk mengetahui hal-hal yang belum pernah terjadi, yang kemudian kita mengetahui terlebih dahulu, kemudian suatu saat kita ketemu hal yang seperti itu yang pernah kita mimpikan. Nah itu karena dari sedulur papat ya. Nah, baik saudara-saudaraku semuanya, jadi mandi ini ya, mandi ini bisa dengan cara air biasa. Namun akan lebih bagus kalau dengan air 7 sumur karomah atau sumur yang ada dipercaya oleh masyarakat setempat mempunyai kelebihan seperti sumur aulia, ya, sumur wali atau masjid-masjid yang lama yang dibuat oleh para wali. Nah, itu biasanya mengandung energi yang positif, energi yang bagus. Bagaimana untuk mengetahui energi bagus ya, kita nggak usah terlalu menafikan ya. Kita sering menjumpai saat kita berziarah, kita meminum air mentah itu, air sumur itu tidak sakit perutnya. Karena apa? Itu mengandung energi yang bagus, energi yang positif. Tapi tatkala kita di rumah minum air sumur mentah itu perutnya sakit. Nah, ini untuk membuktikan bahwa itu energinya memang bagus. Karena apa? Sumur-sumur di dekat-dekat waliullah itu, makam waliullah itu memang sering kita menerima. Jadi sumurnya atau airnya itu sering menerima energi doa. Jadi bentar setiap hari berapa ratus orang berdoa berzikir, air itu mendengar ya, sehingga air itu mengandung unsur energi ilahiyah, energi yang positif, energi yang baik ya. Mungkin kita juga pernah mendengar ya, membaca ya, ada air dibacain ayat-ayat suci Al-Quran, dibacain dengan doa-doa yang baik, itu ditaruh di freezer ya, kemudian terbentuk bagus. Air dibaca apa, dikata-katain yang kotor-kotor, kemudian ditaruh di freezer juga acak-acakan. Nah itu contohnya. Bisa juga kalau bisa dites ya, air yang dari masjid, air yang dari tempat-tempat ibadah mungkin dari agama lain, bisa memang air yang dari pura, air dari candi, ataupun air dari tempat sembahyang, dari kelenteng ya, itu dengan air biasa ya, air sumur biasa ditaruh di foto aura. Itu ada foto aura ya, kalau di Mangga 2 ada, itu nanti di foto air biasa dengan air yang dari tempat ibadah, di foto itu akan kelihatan beda pancarannya.
Itu contoh untuk mengetahui secara fisik ya, secara fisik ya. Itu bukti ilmiah itu sebenarnya, karena apa? Aura gaib itu sebenarnya ilmiah ya, masuk akal. Belum masuk akalnya karena belum ketemu akalnya ya, belum belum menemukan itu kan ya. Jadi pertama itu siapkan air ya, medianya ya, bisa air biasa boleh nggak apa-apa ya, air 7 sumur dari sendang, umpamanya sendang Widodaren, kemudian sendang Mayang Sari apa sendang apa boleh nggak apa-apa, yang penting itu airnya bagus ya. Atau dari saya sebutkan tadi dari sumur-sumur para aulia ya. Kemudian sumur-sumur dari masjid-masjid itu bagus ya. Semakin banyak semakin banyak dari tempat-tempat aulia, insya Allah pancarannya semakin semakin bagus ya. Nah itu kemudian disiapkan di ember atau di bak ya, disiapkan. Nah, setelah disiapkan, nah, jangan lupa ya, kadang-kadang kita sering saya jumpai orang datang ke saya, Pak Ustadz atau Romo, saya sudah datang ke beberapa orang tapi kok belum merasakan hasilnya. Setelah saya tanya, sering ada yang sebenarnya sangat penting tertinggal. Nah ini yang perlu diperhatikan ya. Mandi aura atau mandi suci apapun itu sebaiknya diawali dengan mandi junub atau dengan mandi hadas besar dulu ya. Dengan mandi besar dulu sebelum mandi aura, sebelum mandi suci lain-lainnya, sebaiknya Anda mandi besar dulu ya, dengan tata cara keyakinan masing-masing ya. Kalau muslim ya niat insun, jadi niat untuk mandi besar ya. Walaupun sudah junub umpamanya tetap diulangi, itu akan lebih bagus. Setelah itu barulah kemudian mandi dengan air sarana ini gitu ya. Jangan langsung mandi sarana itu. Kadang-kadang kan kita ada yang lupa gitu kan, langsung mandi itu. Sebaiknya kita mandi biasa atau mandi besar dulu, sabunan, samponan, semua bilas bersih. Setelah bersih baru kemudian mandi dengan sarana air khusus ini ya. Airnya dari 1.000 masjid, 1.000 sumur aulia, sumur wali, 1.000 sumur wali atau 1.000 sumur masjid, itu akan lebih, powernya akan lebih bagus ya. Nah, karena mengandung unsur-unsur doanya dari berbagai macam orang yang mendoakan, keinginan mendoakan kita bersama. Insya Allah itu akan lebih manjur, akan lebih pancaran auranya akan lebih memancar dibandingkan doa 1-2 orang. Itu disiapkan. Setelah disiapkan ya, tata cara tadi ya, mandi besar dulu sebelum mandi pakai air khusus ini. Setelah bersih, samponan, sabunan, bersih, bilas bersih, baru kemudian mandi pakai air khusus ini ya. Oke. Setelah itu kemudian barulah mandi air itu dengan niat, selalu diniatkan ya, sebaiknya mandinya juga jangan di kamar mandi yang ada toiletnya ya. Sebaiknya di tempat di sumur ya, atau di tempat terbuka tapi tertutup. Maksudnya bukan terbuka dilihat banyak orang, bukan ya. Tapi ada di rumah, ada yang atapnya tidak ada, yaitu yang lebih bagus, tapi kelilingnya ditutup gitu. Itu lebih bagus ya. Jangan lupa ta'awud dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bagi yang muslim ya. Selalu diawali segala sesuatu, selalu diawali ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Karena ta'awud itu adalah mohon perlindungan pada Allah SWT dari godaan setan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim ya, bagi yang muslim. Kemudian jangan lupa baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru kemudian dibaca. Ini kalau mau memancarkan aura, kemudian mengaktifkan seluruh papat ya. Kembali saya ulangi lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian membaca sholawat ya, sholawatnya tadi sudah saya sebutkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syufaiha wa nuril absar wa tiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kemudian niat ingsun banyu sirullah, banyuku banyu suci saka asih sing tumurun saka swarga. Niat ingsun banyu sirullah, banyuku banyu suci saka asih sing tumurun saka swarga. Kanggo sesuci lahir batin, kanggo sesuci lahir batin ingsun sedulur papat kalima pancer zat eling sejatining urip. Ulangi, niat ingsun banyu sirullah, niat ingsun banyu sirullah, banyuku banyu suci suka asih sing tumurun saka swarga. Kanggo sesuci lahir batin ingsun sedulur papat kalima pancer zat eling sejatining urip kalis kabeh pepetenge urip. Kalis kabeh pepetenge urip. Nah, kalis kabeh pepetenge urip segala sesuatu yang menutupi kita, ya, gelapnya yang ada di dalam kita supaya kalis hilang semua. Ya. Kalis kabeh pepetenge urip yaumurih, ya umurih dadi sampurna lahir batin ingsun kersane Allah Ta'ala. Ya. Nah, itu untuk bacaannya, ya, bacaannya. Ya nanti saya tulis di sini ya di layar nanti biar nanti yang edit saya suruh untuk nulis ya, biar nanti jelas. Kalau untuk membuka atau membangkitkan sedulur papat, ya, maka harus dibarengi dengan puasa, ya, dibarengi dengan puasa weton, ya, dibarengi dengan puasa weton, atau tidak puasa weton tidak apa-apa, penggantinya adalah Senin Kemis, ya. Puasa sunnah Senin Kamis, Senin Kamis ya, selama 7 Senin dan 7 Kamis ya, selama 7 ya. Jadi setiap hari Senin panjenengan atau pemirsa mandi dengan cara seperti ini, kemudian Kamisnya mandi dengan cara seperti ini ya. Terus Senin Kamis mandi terus ya dengan cara seperti ini. Nah, kemudian untuk membangkitkannya atau untuk merasakannya setelah menjalankan 7 hari atau 7 Senin dan 7 Kamis ya, itu untuk mengetahui ya, panjenengan nanti saat mau tidur membaca untuk dirinya sendiri ya. Ila ruhi wa jasadi, saya sendiri, siapa binti siapa, kemudian membaca surat Al-Fatihah 7 kali ya. Itu nanti akan datang melalui mimpi bisa atau dengan sendirinya merasakan aktif ya. Saat setelah aktif ya, atau setelah bangkit ya istilahnya ya, ini nanti dilalahnya yang lama pekerjaan nggak dapat ya, alhamdulillah dapat pekerjaan ya. Tiba-tiba mendapatkan rezeki yang mendadak, yang tak terduga-duga. Bisa terjadi seperti itu. Yang tadinya pasiennya sepi, tiba-tiba pasiennya jadi ramai banyak. Yang tidak ada konsultasi, yang pekerjaannya sebagai ustadz, kiai, atau paranormal ya, yang biasanya pasiennya nggak ada, tiba-tiba jadi ada ya. Jadi ada banyak saja yang nggak terduga. Karena apa? Dengan sendirinya energi daripada sedulur papat itu kemudian sudah bekerja ya, mempengaruhi
Makanya kadang orang datang, saya kemarin mimpi sama Pak Ustadz, Pak Ustadz datang di mimpi saya. Itu adalah kerja daripada sedulur Papa atas izin Allah. Jadi ilmu ini semua datangnya dari Allah, jangan dikatakan syirik ya. Karena memang hakikatnya minta kepada Allah. Makanya tadi saya menyampaikan amalan ini harus diawali dengan ta'awud bagi yang muslim. Bagi yang muslim sesuai dengan keyakinannya. Ya. Yang penting ini niatnya dibaca, ya jangan dirubah-rubah sendiri karena ijazahnya saya seperti ini, dari guru saya seperti ini, dari gurunya guru saya juga seperti ini, ya jangan dirubah sendiri ya. Nah, jadi bacaan ini silahkan ditulis kemudian dihafalkan ya. Dihafalkan, boleh diberikan, diturunkan ke saudara, tetangga, teman atau kepada murid yang punya murid, ya silahkan diturunkan ke murid ya. Itu penjelasan saya. Kalau ada yang nggak jelas bisa nanti di komentar ya, di komentar sejak di balik tabir. Jangan lupa subscribe, like ya, lonceng ya, kemudian segala sesuatu pertanyaan bisa di jejak di balik tabir ya, di komentar. Kalau mau komentar jejak di balik tabir. Dari saya cukup sekian, dan jangan lupa semuanya saudara-saudara subscribe dimanapun berada, silahkan ijazah ini diamalkan ya. Semoga bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga maupun buat sesama, dan insya Allah saya akan hadir dalam tema yang lain, dalam judul yang lain, dan kita doa semoga kita semuanya selalu sehat, panjang umur, selalu mendapatkan rahmat dari Allah SWT dan keberkahan dari Allah SWT, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, 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 nama budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.